Oke kawan-kawan, balik lagi di channel Agrismi ya. Nah, kita sekarang sudah di kolam dan kita menemukan fakta bahwa kolam lele kita ada satu kolam yang sedang tidak sehat nih airnya ya, teman-teman. Bisa kita lihat di sini ya. Ini indikasinya adalah lele menggantung semua nih. Ya. Pada menggantung semua nih. Dan ada juga yang tewas satu sebelah sana. Oke. Makanya ini pelakuannya bagi teman-teman yang juga budidaya lele harus segera langsung dikuras nih, kuras total nih, karena memang airnya lagi tidak sehat. Oke, kita akan kuras, copot bak ininya, nanti kita akan kuras teman-teman. Oke teman-teman, ini posisi kita sudah lagi mengurangi air ya, sudah lagi kuras nih. Ini kita sudah keluarkan airnya. Oke, dalam posisi seperti ini nggak usah panik ya, meskipun banyak yang mati, ada satu dua mungkin ya yang mati ya, dan kita belum tahu berapa banyak yang mati, tapi nggak apa-apa, jangan panik. Ini karena kondisi wajar lah, air sudah mencapai titik jenuh. Sudah banyak amonia, apalagi di dipacu juga dengan situasi panas yang cepat meningkatkan amonia ya. Ini nggak apa-apa, yang penting kita cepat tanggap ya. Makanya ini kita begitu kesini langsung kuras total ini sebelum kasih pakan. Nah, nanti kita akan ikuti treatment setelah dikuras seperti apa agar lele kita itu tetap aman teman-teman. Oke, karena ini lele sudah menginjak remaja awal lah ini ya, jadi harus cepat. Kalau misalkan ini benih bisa langsung banyak kolaps ya, tapi tentunya udah mulai besar sehingga resistensinya itu lebih bagus. Oke, kita akan ikuti perawatan dari budidaya lele ketika airnya itu wasted, ketika airnya itu lagi parah seperti ini, karena banyak yang ngambang nih, banyak yang ini upacara. Ya nggak apa-apa, karena ini bukan jamur ya, ini hanya air. Oleh karena itu kita cepat harus perawatannya. Aduh kawan-kawan, ini kondisi lele ternyata banyak yang mati coy. Nah, ini nanti kita analisis ya, kira-kira kenapa nih bisa ada beberapa yang mati nih teman-teman ya. Oke, nanti kita ikutin, kita coba analisis ya, kenapa lele itu banyak yang mati nih dan airnya tiba-tiba langsung kolaps. Ini ternyata di sini banyak bangkai BSF ya. Kemungkinan kemarin saya kasih pakan itu nggak kira-kira untuk namanya maggot BSF-nya. Makanya teman-teman juga yang kombinasi maggot BSF perlu hati-hati ya. Karena ini jujur kemarin pertama kali kita ngasih makan maggot BSF. Jadi otomatis mungkin banyak yang tidak cocok dan airnya juga pas keruh. Nah, ini bahannya seperti itu ya. Bukan berarti maggot BSF itu buruk, enggak. Tapi kita perlu hati-hati. Tergantung kondisi airnya seperti apa dan kuantiti ngasih makan maggot BSF-nya seperti apa. Karena ini baru pertama kali kemarin. Langsung kolaps seperti ini teman-teman. Oke, saya akan kuras dulu biar aman ini, karena masih bisa diselamatkan. Meskipun ada beberapa yang mati, is oke lah. Wajar dalam budidaya lele ada yang mati, wajar. Tapi yang penting nggak terlalu banyak, nggak mati massal semua. Oke. Tetap semangat teman-teman. Kawan-kawan, kita udah lakukan pembersihan ya. Ini ada beberapa masih yang mati ya. Kita coba angkutin, buangin. Nah, ini kita sudah kuras ya teman-teman. Ini masih ada banyak bangkai BSF nih, maggot BSF. Makanya nanti saya sharing ya treatment yang paling benar ya dari pengalaman kita hari ini, sehingga teman-teman tidak mengalami hal yang sama. Ini bisa dikatakan kalau mati massal ya banyak yang mati, cuman tidak terlalu banyak lah, tidak total, jadi masih banyak yang bisa diselamatkan. Dan kebetulan ini lele yang masih kecil-kecil, jadi lele yang rada kuntet ini. Jadi ke depan kita bisa perbaiki lagi teman-teman ya, termasuk dari tata cara makan nih. Ini kita los banyak nih, mungkin ada sekitar, kalau udah besar sekitar 5 kilo lah kita los ini, 5 kilo ya, karena cukup banyak nih, sekitar ada 40-50 ekor lah. Tapi nggak apa-apa, pembelajaran bagi teman-teman semua juga bahwa budidaya lele juga banyak tantangannya nih. Nah, ini saya katakan ini ya, masih banyak bangkai BSF nih yang perlu diperhatikan seperti itu ya. Oke, mungkin kita juga saringin karena bahaya juga. Kita saringin bangkai BSF-nya sehingga tidak terlalu menjadi amoniak lagi teman-teman. Karena yang paling bahaya nih sebenarnya ini nih, ternyata nih
Oke, cukup panik gak? Lumayan. Tapi nggak apa-apa, yang penting alhamdulillah karena kita punya sedikit pengalaman, jadi kita bisa langsung respon cepat ya teman-teman ya. Seperti ini ya. Kita buang dulu bangkainya, masukkan lagi ini lele yang udah masih hidup. Jadi seperti itu teman-teman, jangan panik, nggak apa-apa. Namanya budidaya lele itu ada tantangannya seperti ini ya teman-teman ya. Yang penting kita cari titik tengahnya, kira-kira solusinya seperti apa ya. Nah ini memang pengalaman juga. Dulu itu pernah juga seperti ini ya, artinya baru pertama kali makan maggot BSF, ukuran LBG, langsung collab juga sama. Cuman kemarin itu saya lupa karena terlalu asik ngasih makan ya, responnya bagus. Nah hasilnya ternyata dikombinasi dengan air yang juga lagi parah nih, air kolamnya lagi parah, otomatis ya jadilah seperti ini, kombinasinya tapi kombonya combo kematian. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman ya, ini pembelajaran juga bagi kita semua lah, bahwa nanti ketika memakani maggot BSF itu perlu masa adaptasi dulu teman-teman. Jadi nggak langsung banyak, karena kalau langsung banyak hasilnya bisa seperti ini ya. Oke, seperti itu. Oke, ini nggak apa-apa, pembelajaran kita juga ya bagi teman-teman juga di sini. Oke, yang penting kita tetap semangat, dan untuk memajukan budidaya lele tetap ada inovasi-inovasi ya. Maggot BSF tetap penting, tapi tetap inovasinya harus ada. Belajar dari kesalahan teman-teman. Nah seperti ini, kita sudah mulai normal lagi. Masih banyak ya yang bisa diselamatkan lah, karena ini kan bukan tunggal ya, ini sudah disortir kolam-kolam lainnya teman-teman. Jadi kolam lainnya sih alhamdulillah aman ya, cuma nanti kita coba cek juga. Seperti itu teman-teman ya, ini harus kita waspadai. Nah, oke kawan-kawan, kita sudah siapkan probiotik, nanti kita tinggal tebar aja setelah menunggu beberapa saat. Ini kita pakai probiotik biasa E4 ya, E4 dan melose dan air. Kenapa kita nggak pakai Introfloc ya? Karena di sini posisinya adalah ikan tidak stres teman-teman. Artinya ikan itu sebenarnya nggak mengalami jamur atau apa ya, penyakit. Hanya memang amoniaknya ini tiba-tiba naik. Jadi ini untuk pembentukan air lagi kita pakai E4 aja, bukan pakai Introfloc. Kalau Introfloc itu antibiotik. Di sini misalkan banyak virus atau ini bakteri jahat ya, ini baru pakai Introfloc. Tapi karena saya pikir kondisi airnya ini sudah bagus ya, tinggal di pembentukan aja, difermentasi lagi, makanya pakai E4 aja teman-teman. Sepertinya nih kondisi udah mulai normal lah, karena lele sudah aktif kembali di permukaan ya. Meskipun nanti di sini masih ada beberapa yang mati lah, tetap lah, yang sudah lemes banget otomatis mati. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita sudah berusaha menyelamatkan dalam jumlah yang masih banyak teman-teman. Nah kita akan lihat di sebelah situ ya, kayaknya sebelah sini kolamnya itu sepertinya normal, karena sampai saat ini belum ada tanda-tanda bangkai lele. Yang ada hanya bangkai BSF ya, seperti itu nih. Nanti kita kuras dulu, karena kondisi airnya hijaunya mulai pekat. Jadi untuk bisa mengantisipasi hal yang sama di kolam sebelumnya ya, jadi kita langsung eksekusi untuk kuras ganti air. Oke teman-teman, tidak usah panik, yang penting kita tahu treatmentnya. Nah setelah ini tinggal nanti kita tebar aja ramuan ini di kolam sebelah sini teman-teman. Nah, ini kita bisnis berkembang ya, jadi memang ada tantangan. Yang penting dari tantangan itu kita bisa mengantisipasi ke depannya, bisa mengevaluasi lebih baik lagi.